untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga. Itu yang pertama. Kedua, di samping untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga saya secara pribadi, saya juga punya niat, punya tekad untuk mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di sekitar saya terkait dengan kegiatan usaha saya. Lalu Pak, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam pengembangan usaha dari awal sampai hari ini? Tantangan terbesar, hampir semua usaha dalam mengawalinya itu memiliki tantangan besar. Hampir semua. Ya, saya ulangi, hampir semua usaha itu dalam mengawalinya itu memiliki tantangan. Tantangannya sangat besar. Pertama, bisa tantangan di dalam kalangan keluarga itu sendiri. Kedua, tantangan di kalangan lingkungan. Apakah ada respon yang baik atau tidak? Kemudian bagaimana cara kita menyediakan bahan baku, kemudian pemasaran, dan yang paling berat dalam kita mencari pelanggan. Nah, di situ ada keterkaitan dalam kita mencari pelanggan itu. Ini harus kita dari awalnya kita punya kita itu dalam berniat mengangkat atau mengembangkan usaha itu bagaimana? Dari apa yang kita pasarkan, akan kita pasarkan, bagaimana supaya penampilannya bagus. Kalau nggak bagus, meskipun emas kalau dibungkus dengan yang tidak bagus, orang nggak akan tertarik. Jadi dari kemasan kita perhatikan, kemudian pelayanan kita kepada pelanggan bagaimana. Jadi tantangannya sangat banyak. Nah, sehingga apabila kita bisa menjalani semua tantangan itu, insya Allah tidak ada usaha yang tidak akan berhasil. Yang pasti dalam menggeluti sebuah usaha, si pelaku usaha itu harus siap jatuh bangun, pasti akan berhasil. Tapi jatuh pertama tidak mau dia bangun, ya sudah kan habis. Kalau pendanaan ya memang ya ini terkait dengan kegiatan saya, usaha saya. Kalau pendanaannya sih tidak ada kendala karena kita dari awal dekat dengan bank, perbankan. Jadi jangan kita membuka usaha kecil ingin modal besar. Jadi bukalah usaha kecil itu, awali usaha kecil itu dengan modal yang kecil. Pas-pasan maksudnya. Ya. Kemudian setelah itu kita baca prospek ke depannya, baru kita butuh modal agak meningkat. Dengan cara seperti itu, usaha itu lambat laun ya pasti akan berhasil dan pihak perbankan juga akan memperhatikan. Jangan kita berusaha kebanyakannya pelaku usaha sekarang ini modal, misalnya modal yang dibutuhkan hanya 10 juta, tapi dia minjamnya 20 juta. Nah itu yang akan jatuh nanti. Terus untuk pemasaran produknya gimana Pak? Dalam awal ini kaitan dengan usaha saya awali usaha saya bersama istri saya. Dulunya kita tidak menggeluti madu. Kalau sekarang sudah besar menjadi madu dari bahkan Lestari Group, hanya tidak kita ekspos. Sebenarnya ini sudah menjadi Lestari Group. Awalnya ya sebagai sebuah rumah tangga ya, kita jual kecil-kecilan bersama ibu, belum punya anak, jual keciput, tahu keciput, buat itu produk apa, industri rumahan, malam buat jajanan, berdua. Ya kalau di mana saya sebagai orang suami dibutuhkan tenaganya untuk mengolah, mengaduk adonan, di situ kita kerjasama. Istri yang masakan,
Setelah masak, saya waktu bungkuskan. Besok paginya panggil anak-anak tetangga, ayo jual ini di sekolah. Dari awalnya, kecil. Pada akhirnya meningkat. Nah di situ pikiran kita akan terbuka dengan sendirinya. Wah, jangan hanya satu macam jajan, harus ada pilihan. Kita buat produk-produk lain. Dengan jalannya waktu seperti itu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, ketika awalnya tadi hanya kecikut, dalam waktu 6 bulan saja sudah berapa produk. Karena kita mulai baca prospek. Pada akhirnya jangan kebutuhan anak-anak saja yang kita usahakan. Kita harus usahakan apa kebutuhan orang tuanya anak-anak ini. Ya dalam rumah tangga mereka butuh ikan. Kalau gitu kita harus usahakan. Jadi usaha itu lambat laun. Nah pada akhirnya disitulah otak kita ya, otak awam kita yang tidak melalui sekolah, tidak melalui kuliah, tapi hanya berdasarkan tekad dan keinginan untuk membuka suatu usaha. Dari usaha kecil seperti itu, yang ternyata digeluti, gunakan manajemen yang baik, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, dan ini 30 tahun kemudian, kondisi seperti ini, yang tadinya kecil. Nah, kenapa saya katakan sekali itu mirip-mirip? Awalnya kita dari jajanan, gorengan, terakhirnya, oh ternyata di sini ada penghasil madu. Mulai kita usaha jual madu, karena tekad kita supaya madu ini akan terus langgeng. Kita namakan madu lestari, ada lestari kan. Pada akhirnya alhamdulillah berkembang terkait dengan masyarakatnya. Saya bentuk komunitas kelompok pertamanya. Kelompok hanya beranggotakan 10 orang, 11 dengan saya. Saya koordinir, saya atur masyarakat yang awam ini, yang pendidikan hanya sampai SD. Ya, dengan cara-cara yang sederhana yang bisa masuk di akal mereka dan mereka mau ikut. Dan jangan sekali-kali kita berniat ingin membodohi mereka, ya, ingin mengakali mereka, jangan. Niat kita dekat dengan dia itu supaya saya bisa maju, saya bisa berkembang, dan mereka juga bisa terbantukan. Betul. Lama-lama kelompok ini sekarang berubah menjadi komunitas. Lain kan, kalau kelompok itu kan hanya sebagian kecil, sekarang sudah komunitas. Kalau dulu kelompok semua kan, sekarang komunitas Sumbawa. Jadi sekup seluruh daerah penghasil madu Sumbawa sekarang berada di bawah saya ketua komunitas madu lestari. Nah kenapa saya katakan sekarang sudah mirip-mirip Lestari Group ya? Karena dari usaha itu kita mulai ekspansi usaha, kembangkan usaha. Jangan hanya fokus satu saja. Seperti contoh tadi, ketika mengawali dengan keciput, mulai kita pikir, wah apa lagi yang harus kita ambil untuk golongan ekonomi yang lain. Ada jajan, apalagi untuk rumah tangga, ada ikan kebilangan. Nah sekarang mulai kita baca peluang-peluang supaya kita bisa ekspansi usaha. Ada sila, lestari. Oh ternyata masyarakat Sumbawa ini haus hiburan, ingin cari tempat-tempat yang sejuk, kita kembangkan taman lestari. Nah, kemudian untuk alat-alat kecantikan, kosmetik, dan dia butuh rumput laut. Kita buka rumput laut lestari, tapi di pantai. Ya alhamdulillah, padanya banyak yang terkait dengan itu kita kembangkan. Kalau udah tahu Modal awal saya buka usaha dengan uang receh yang ada di dompet istri. Oke. Pada akhirnya kecil itu kan modalnya agak banyak. Hanya cari beras 1-2 kilo, tumbuk, kemudian cari wijen dan lain-lain, minyak goreng hanya sedikit. Tapi karena makin lama makin berkembang, kita mulai butuh modal yang agak besar. Pada akhirnya saya mulai mengawali pinjam kredit bank di BRI tahun 90, 500.000 dikasih itu sudah minimal. Pertama kali 500.000. Ya alhamdulillah dari 500 berkembang. Kebetulan setiap 2
uang hasil usaha ini tidak masuk di kantong, tidak masuk di topeng. Itu ada tempat khusus. Dan setiap bulan di situ saya ambil gaji saya, upah saya sebagai pengelola. Itu saya ngambil gaji di situ. Dari uang yang kita ambil itulah kita menghidupi ini. Sementara ini jadi dan ini tetap dicatat. Nah itu yang dimaksudkan saya maksud dengan manajemen. Ya, kalau masuk dompet habis. Dari belajarlah menjadi karyawan di perusahaan kita sendiri. Jangan menjadi bos di perusahaan sendiri. Habis mulai. Itu itu yang modal awal 500.000 tahun 90. Kalau sekarang bank itu sudah tidak kasih batasan berapa saya mau minjam. Tidak ada batasannya. Berapa M pun kalau saya minta dikasih. Karena track record kita sudah kelihatan dari awal 500. Setelah lunas meningkat 1 juta. Setelah lunas meningkat 5 juta. Setelah lunas 10 juta. Setelah lunas malah ditawari terus sama terus. Ini untuk masukan. Apa yang Anda harapkan dari pemerintah atau lembaga hukum dalam hal pengembangan usaha atau operasi? Kalau dari pemerintah terus terang bukan saya tidak menghargai pemerintah ya. Segala usaha dari masyarakat kalau selalu bersandar kepada pemerintah sulit untuk bisa maju, bisa berkembang, sulit untuk bisa bangun. Ya, yang kita harapkan dari pemerintah cuma satu, permudah UMKM dalam terutama mengurus izin, mungkin itu yang kita harapkan. Karena terus terang pemerintah tidak bisa memberi kita modal, tidak bisa kasih kita modal dari pemerintah. Jadi mau kita mengharapkan apa lagi? Nah, dengan dipermudahnya misalnya produk yang berkaitan dengan makanan misalnya melalui dinas kesehatan kita akan dipermudah, dibantu, tidak dipersulit dalam mengurus PIRT-nya, nomor PIRT perusahaan industri makanannya akan dipermudah, dan di kantor-kantor perizinan. Dan memang kenyataan pemerintah mempermudah, tidak pernah pemerintah Sumbawa tidak pernah mempersulit UMKM. Saya lihat hanya UMKM-nya saja yang merasa dipersulit. Kenapa merasa dipersulit? Untuk mendapatkan suatu izin legalitas usaha ya. Di sana kan sudah ada syaratnya, berapa poin persyaratan yang harus dipenuhi supaya izinnya bisa keluar. Tapi yang dipenuhi kan tidak, ketika kurang ya otomatis tidak bisa. Kan maksudnya? Yang terakhir Pak ya, apakah ada saran yang ingin Anda berikan untuk pengembangan UMKM dan koperasi di daerah sekitar sini? Ya, kalau untuk saya memberi saran, tentunya saya akan bercermin dari bagaimana dulunya saya bisa mengembangkan usaha saya. Ya, alhamdulillah, seperti saya ceritakan tadi, yang tadinya saya tidak punya aset sama sekali, hanya dengan bermodalkan 500.000, 30 tahun kemudian, alhamdulillah saya punya cukup aset. Kemudian modal juga berapapun saya minta dari perbankan selalu dikasih. Nah, untuk UMKM ya, karena kalau saya bilang perusahaan-perusahaan kecil mungkin itu terlalu luas ya. Untuk UMKM Sumbawa atau bagi masyarakat Sumbawa yang ingin membuka usaha seperti saya dari nol, saran saya pertama, gunakan manajemen yang baik. Kedua, siap jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Apabila usahanya itu bisa digeluti 5 tahun jatuh bangunnya, tahun ke-6 dia akan bangkit. Dan lagi bangun, jalan, tersandung, jatuh. Dia bangun, jalan lagi, tersandung. Ini kata ibarat ya, dalam jalan usaha jatuh. 5 tahun dia itu sanggup dia jalani,
jatuh bangun lagi, jalan, jatuh bangun lagi, jalan. 5 tahun dia geluti usahanya itu, dia akan jadi orang sukses. Nah, kebanyakan orang misalnya pelaku usaha kita, UMKM kita di Kota Sumbawa, mari kita lihat berapa besar Kota Sumbawa. Tahu Kota Sumbawa ya? Dari sebesar itu Kota Sumbawa ada berapa UMKM yang menjual gorengan. Dari sekian banyak UMKM yang menjual gorengan, berapa orang Sumbawa yang jual gorengan? Seluruh Inter. Minggu depan dia sudah keluar. Tapi yang larinya ini dari luar. Saya tidak mau bicarakan situ ya, tidak mau saya. Dari luar yang kenapa begitu? Karena yang dari luar ini sudah menyiapkan diri untuk jatuh bangun. Dia sudah siapkan diri. Nomor satu, dia siap menemui dengan bagaimanapun. Kedua, dia punya manajemen. Nah, sementara orang lokal, orang Sumbawa sendiri, dia nggak sanggup. Dia sanggupnya jalan saja, nggak sanggup jatuh. Dia inginnya bagus saja. Dia ingin cepat berlari. Sekarang mari kita dalam menjalani suatu usaha ya bagi UMKM itu kita ambil filosofi bagaimana hidupnya manusia. Begitulah cara usaha itu akan berkembang. Bagaimana hidupnya manusia? Pertama lahir kan. Nah begitu juga usaha ini lahir. Nah yang lahir ini ya pertama ada yang gendong-gendong. Nah usaha ini juga ada yang perhatikan seperti itu dalam arti ini karena ini usaha baru lahir. Tentunya dia akan menjaga jangan boros. Nah kemudian yang lahir tadi mulai belajar berdiri, begitu juga dengan usaha. Pada akhirnya dia akan lari kan, berarti sukses. Begitu tidak dengan ibaratnya dengan kalau sanggup akan sukses. Nah itu pertama. Nah terkait dengan umumnya yang masyarakat untuk Sumbawa kenapa itu kayak saya contohkan tadi dengan yang jual gorengan. Karena dia inginnya dapat untung saja, nggak sanggup rugi. Maaf saya tanya, asli Sumbawa kan? Asli Sumbawa kan? Kita Sumbawa, lihat bro, orang sana tuh jual gorengan. Nah besok saya jual gorengan. Atau kios. Dia beli disediakan modal, pisahnya ada 3 sisir. 3 sisir ini begitu dia goreng karena aroma harum, orang tertarik karena banyak yang kenal dia kan, orang Sumbawa yang di dalam Kota Sumbawa sendiri. Wih, siang itu jual gorengan. Laku belum maghrib sudah habis 3 sisir, langsung dia hitung. Luar biasa baru hari pertama. Besoknya bukan 3 sisir, 1 tandan. Itu langsung lonjak dia punya anak itu 1 tandan. Begitu 1 tandan, yang lakunya itu hanya 2 sisir karena turun hujan. Pisang ini sudah terlalu matang, kurang bagus untuk digoreng lagi. Mulai dan mengkerut keningnya nih. Aduh, terpaksa dia buat jajan untuk dimakan sendiri karena kalau untuk dijual sudah saya bilang tadi tampilannya sudah tidak menarik kalau yang sudah saya mulai mengkerut. Dari keuntungan yang malam pertama atau malam kedua dia beli lagi pisang tak banyak, ya dia tambah. Kemudian di situ dia campur ini yang lain, dia campur antara pisang yang bagus dengan yang pisang yang sisa yang tadi kemarin. Nah itu mulai akan merusak mutu usahanya dia. Dan yang lain lagi, padahal dia jual laku habis. Belum maghrib barangnya sudah habis, gorengannya sudah habis. Besoknya belum maghrib masih langsung 4 tandan, 5 tandan. Jadi, dia tidak boleh begitu. Ketika teknik kita jual gorengan itu semua sih usaha, bukan gorengan saja. Cuma saya mengambil contoh dari gorengan. Ketika awal kita buka dengan 3 sisir, besok
Pertahan kan 3 jam lagi. Ternyata niatnya akan tutup usaha itu jam 9 malam, tapi maghrib sudah habis. Jangan langsung satu tandan, dari 3 sisir menjadi 4. Nah, malam berikutnya 4 sisir, ternyata habis lagi sekitar mendekati Isya. Kalau ingin tambah, jangan satu tandan, tambah 1 sisir menjadi 5 goreng. Pada akhirnya itu mungkin sekitar jam 8, jam 9 yang 5 sisir itu habis. Berarti kemampuan di sekitar itu cuma 5 sisir. Jangan nanti tambah banyak-banyak. Tapi dikala kita punya pelanggan sudah banyak, kita punya hasil tampilan, dan ketika kita menggoreng juga kita, meskipun ibu yang menggorengnya maaf giginya sudah ompong misalnya ya, tapi penampilannya itu penampilan yang bersih lah. Tapi kebanyakan Sumbawa ini kayak kesenian dan lain-lain. Banyak orang luar, kalau saya selama Sumbawa sih mengerti, tapi bagi orang luar nah jadi gitu. Itu hanya sedikit contoh ya. Pada dasarnya dalam kita menggeluti usaha itu yang ingin spontan, sehingga ketika kalau ada 5 sisir ternyata yang sempat digoreng 4 sisir atau 3 sisir, yang 2-nya ini kita tidak akan merugi terhadap itu pertama. Kedua, jam operasional, jam kita buka usaha nih, misalnya niatkan bahwa saya menjual gorengan sampai malam, tutup jam 9. Kalau jam 7 habis, jangan matikan lampu, jangan diatur semua perlengkapan yang ada ini, biarkan di situ. Nah, maksudnya datang orang bungkuskan dari sore, mohon maaf baru datang lagi, begitu jam 9 tutup. Berarti 2 jam nganggur toh. Yang datang tidak dapat tadi bilang, besok saya beli harus cepat, saya datang cepat datang bisa. Itu trik usaha. Kenapa kan? Kebanyakan kalau kita orang Sumbawa kebanyakan niat jam 9 tapi lah habisnya jam 6 langsung tutup. Pas orang lewat jam 7, loh sudah nggak jualan ya? Maka jualan. Orang jam 8 apa? Sudah nggak jualan. Besoknya orang jadi dia pergi apa? Dia lupa kemarin saya pengen apa buka ini. Karena dia sudah begitu dari